Budidaya kroto atau telur semut rangrang. Mungkin banyak yang sering mendengar istilah ini, namun belum banyak yang memilih untuk terjun menekuni usaha budidaya kroto. Melihat tingginya peluang dan kebutuhan pasar yang cukup tinggi akan semut kroto, maka Pak Eza memulai usaha distribusi kroto sejak tahun 2016. Hingga kini ia telah memiliki sales dan pelanggan tetap di berbagai kota khususnya Jabodetabek. Seperti apa kisahnya? Saksikan video ini hingga selesai. Nama saya Esi Ahmad Zulfikri Fauzi. Saya usaha di bidang supplier kroto. Alamatnya di Jalan Cilubang Sabit, RT 1 RW 3 nomor 46, Kelurahan Balumbang Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Bogor. Usaha ini pertama dijalani itu waktu tahun 2016. Untuk awal kenapa milih usaha ini, awal cerita saya lagi berkumpul dengan teman-teman bahwa sedang ada ngobrolin suatu hobi dan membahas soal kroto, dan ternyata kroto itu lumayan harganya, per kilo itu bisa 200.000 waktu itu. Nah, dari situ saya tertarik untuk mengenal lebih jauh soal kroto, dan pada akhirnya saya menggeluti usaha itu, saya rintis sampai saat ini. Gitu, dari awal cerita itu. Untuk kegunaan kroto ini bisa untuk mancing, bisa untuk pakan burung. Biasanya sih dari kedua hobi itu ya. Dan untuk pakan burung biasanya para kicau mania untuk istilahnya nyeting burungnya sebelum kontes itu menggunakan kroto agar burungnya itu bisa maksimal untuk dilombakan di suatu kontes burung seperti itu. Kalau untuk krotonya sendiri itu kita ada beberapa daerah. Untuk yang saat ini yang sedang berjalan, pertama ada dari Jawa, ada dari Banten, Kabupaten Lebak, ada dari Sukabumi, ada dari Kalimantan, ada dari Sulawesi, dan sebelumnya juga kita juga pernah dari Pangkal Pinang ada gitu. Ada banyak juga sih yang lainnya juga gitu. Kroto ini kenapa banyak orang nggak tahu, mungkin karena dia itu dari alam dan juga aktivitasnya. Kalau misalkan kayak misalkan saya, aktivitas usaha saya nih kebanyakan itu sebelum subuh gitu. Itu yang membuat kroto itu nggak pernah dikenal gitu ya, dikenal secara menyeluruh bahwa kroto itu ada nilai ekonominya gitu. Karena itu aktivitas usahanya itu memang harus cepat, itu aja, harus cepat. Dari daerah nih biasanya kita katakan dari kiriman dari Banten gitu ya, itu sore dari sana sampai sini itu pagi gitu. Sore dari sana sampai sini itu
malam jam 1, kecuali dari Jawa, dari sana sore nyampe sini pagi. Itu karena aktivitasnya sering gelap hari gitulah, belum ada matahari. Kalau untuk distribusinya itu di Bogor mungkin kebanyakan kita di Bogor karena lokasi usaha ini juga di Bogor, terus keduanya juga di Depok, sebagian ada di Tangerang, itu perbatasan antara Bogor dan Depok itu. Terus ya area itu aja sih, Bogor, baru Bogor, Depok dan Tangerang Selatan sih. Kalau untuk Kroto sendiri itu karena ada kita mempelajari karakter customer kita gitu, kebutuhannya gitu. Kadang karena emang sifatnya kontinu gitu, jadi untuk online itu sulit gitu. Untuk online itu bisa saja, hanya memang butuh kalau untuk online itu memang rada sulit lah intinya gitu. Kalau Kroto itu yang kita jalani memang offline gitu, kita mempelajari kebutuhan customer itu, hari apa aja mereka butuh gitu, momen-momen apa aja mereka butuh. Nah itu kita yang memang itu nggak bisa di order secara online akhirnya gitu. Kalau untuk penjualan kita per harinya itu ya sekitar 100 kilo lah rata-rata gitu. 100 kilo kita memang ada beberapa sales yang di satu manajemen. Terus untuk kisaran harga itu rata-rata sih 250. Untuk produk lain itu kita ada telur poa juga. Telur poa kadang untuk customer dibagi, mereka ada yang minta poa pohon, minta poa tanah gitu. Dia perbedaannya hanya nyarangnya aja. Ada yang menyarang di tanah gitu. Sebetulnya sih dia bawa tanah juga walaupun poa pohon gitu. Cuman nyarangnya di pohon gitu. Itu poa itu kalau kita sebut kebanyakan rayap lah, cuman jenis rayap itu ternyata beda-beda gitu loh. Nah, terus ada juga telur jangkrik. Nah, telur jangkrik itu untuk pakan pancing juga, untuk umpan pancing maksud saya. Nah, umpan pancing, telur poa juga untuk umpan pancing gitu. Jadi ada 3 produk kita untuk itu. Untuk kendala itu yang tidak bisa kita lawan ya, itu kendala cuaca, karena produk kita itu dari hasil tangkapan dari hutan, jadi itu menjadikan kendala sangat mempengaruhi banget gitu di Kroto ini. Karena kalau misalkan hujan, petani nggak pada berangkat ke hutan karena resikonya sangat tinggi gitu. Nah, dari situ kita jika nggak ada yang berangkat, otomatis persediaan barang berkurang atau mungkin nggak ada barang. Tapi hampir tidak pernah nggak ada barang sih, karena kita sudah pecah beberapa lokasi gitu. Dan untuk mengantisipasi hal itu, kita sudah koordinasikan dengan tim. Jika memang cuacanya itu memang sering hujan, kita sering melakukan penyetokan. Di saat Kroto itu sedang banyak, kita lakukan penyetokan, paling seperti itu.
Kalau berdasarkan informasi yang saya peroleh dari pengepul, karena pengepul saya itu mereka ada yang 30 tahun lebih, ada yang mungkin baru 2 tahun, 3 tahun, ada yang 5 tahun. Nah, informasi yang dari yang 30 tahun itu, salah satu pengepul saya bahwa menceritakan dia sempat budidaya di pohon. Itu dengan ibaratnya pohon itu dibatasi, dikasih oli bawahnya, ruang-ruangnya jadi supaya nggak kabur semutnya. Dia tetap kasih makan, kayak misalkan tulang-tulang ayam atau hasil dari alam yang lainnya yang biasa si semut itu menghisap sari makanannya gitu. Nah, dia sudah melakukan itu untuk pakan, sudah berlaku maksimal lah. Hanya saja perbedaannya antara dari alam dan budidaya seperti yang tadi saya ceritakan itu tidak produktif kalau misalkan di hasil budidaya itu gitu. Mungkin ada yang memang dari toples juga ada kan sudah banyak ya. Nah, itu biasanya untuk hasil produksinya itu tidak sesuai dengan kebutuhan market sendiri gitu. Jadi lebih jika untuk kapasitas kita pasti memilih untuk tangkapan hutan gitu. Dan juga lebih tangkapan hutan juga ya karena lebih murni gitu. Murni artinya itu langsunglah seperti burung yang mencari sarang semut atau mencari telur semut itu di hutan juga ya. Itu ya itulah yang kita lakukan. Kalau untuk prospek kebutuhan pasar sih dari dulu memang Jabodetabek ini memang membutuhkan sangat banyak ya kroto itu ya nggak kurang dari 1 ton setiap hari itu Jabodetabek. Dan kalau untuk potensi ekspor itu sangat potensi banget. Kenapa? Karena kalau untuk di luar negeri itu bukan hanya dikonsumsi hobi, tetapi dikonsumsi manusia juga. Dijadikan sup biasanya gitu. Banyak tersebar di Asia Tenggara pun ada gitu, di Singapura, di Eropa juga ada gitu, di Korea gitu. Banyak mereka menggunakan kroto itu justru malah untuk konsumsi karena memang mungkin proteinnya juga sangat tinggi ya. Kalau untuk ekspor, kita sudah melakukan 2 kali itu ke Singapura. Hanya saja terhalang langsung dengan COVID karena ada regulasi di mana tidak boleh berkerumun juga sama saja ya di sana. Akhirnya aktivitas usaha tersebut terhenti dan belum mulai lagi sih. Target yang ingin dicapai sih memang karena potensi alam kita sangat melimpah ya, otomatis pasar yang target akan dicapai itu mungkin untuk ekspor juga ya. Kita mau dalami lagi bagaimana kita bisa masuk lagi ke pasar luar negeri gitu. Itu aja. Untuk yang ingin berkunjung ke tempat usaha kami itu di Jalan Cilubang Sabit atau jalan alternatif kampus dalam IPB di RT 1 RW 3 nomor 46 Kelurahan Balumbang Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Itu alamat kita, silakan jika mau berkunjung, mau silaturahmi silakan. Terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.